Shalom, selamat pagi semua. Puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah melalui ibadah online YouTube ini. Sangat puji Tuhan, apapun keadaan kita hari ini, tapi kita masih boleh bersama-sama berbagi berkat lewat daripada firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan hari ini atas kekuatan baru yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat bersama-sama di dalam kebaktian ini memuji Engkau, menyembah Engkau. Bahkan yang lebih indah lagi, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati pemikiran kami Tuhan, supaya fokus kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Dan biar setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu akan dikuatkan dan diberkati lewat daripada firman-Mu ini. Kami siapkan hati kami berbicara kepada kami Bapa. Kami siap mendengarnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom. Hari ini saya mau berkongsi firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius bab 7 ayat 7 sehingga ayat yang ke-11. Matius 7 ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11. Tajuk dasar di atas adalah hal pengabulan doa. Ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Hari ini saya mau berbagi berkat firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu Bapa yang baik. Nah, kalau bercerita tentang Bapa yang baik, saya teringat waktu saya masih sekolah dulu, ada satu hal yang buat saya semangat untuk pergi ke sekolah, yaitu tentang duit. Jadi, kalau duit saya banyak, waktu saya pergi ke sekolah, semangat saya akan berkobar-kobar pergi ke sekolah. Bukan berkobar-kobar untuk belajar, berkobar-kobar untuk menghabiskan, untuk membelanjakan duit yang saya bawa. Tapi kalau duit saya sedikit, waktu itu pudarlah semangat saya pergi ke sekolah. Jadi, oleh karena mau dapat duit lebih pergi ke sekolah, saya harus tipu bapak saya. Dan saya kata, Pak, Mama belum bagi saya duit. Ya, saya tipu, padahal Mama sudah bagi duit. Dan secara kebiasaannya di mana-mana rumah tangga ataupun di mana-mana tempat, secara kebiasaannya yang akan bagi duit belanja anak ke sekolah itu adalah ibu-ibu ataupun mama-mama, ya. Jadi Mama sudah kasih saya, tapi saya tipu lagi Bapak karena saya mau dapat duit lebih. Jadi Bapak bagi lagi, Bapak bagi lagi, Bapak bagi lagi, ya. Jadi saya bukan mau bercerita tentang berapa duit yang saya bawa ke sekolah. Saya mau bercerita tentang Bapak yang baik. Waktu itu Bapak tidak ada kerja, Bapak mengalami kecederaan pada kakinya. Dia tidak boleh buat kerja-kerja berat, dan waktu itu dia memang tidak bekerja. Bapak tidak ada sumber pendapatan, Bapak tidak pegang duit banyak. Tapi setiap kali saya minta duit dengan Bapak tidak pernah tidak kasih saya. Bahkan sampai saya belajar di pusat latihan Alkitab, waktu saya tidak minta pun Bapak akan bagi saya duit. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang saya mau kita tangkap di dalam cerita ini adalah Bapa yang baik akan senantiasa berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dikatakan di dalam firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, adakah seorang daripadamu
yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kita yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Bapa kita yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa yang baik akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Walaupun dia harus berkorban masa, berkorban tenaga, berkorban perasaan. Kalau untuk anak-anaknya, kalau demi anak-anaknya, dia akan sanggup lakukan apa saja. Itu Bapa yang baik. Hari ini saya mau memperkenalkan kepada kita bahwa ada lagi satu Bapa yang terlalu baik kepada kita, yaitu Bapa yang di surga. Kebaikannya, kasihnya, anugerahnya tidak dapat kita samakan, tidak dapat kita bandingkan dengan siapapun yang kita kenal baik di dalam dunia ini. Karena Tuhan begitu baik. Bapa yang di surga itu begitu baik bagi kita. Dan salah satu cara Tuhan, salah satu cara Bapa di surga, salah satu cara Bapa yang baik itu menyatakan kebaikannya kepada kita adalah melalui hal pengabulan doa-doa kita. Tuhan memberi jaminan kepada kita. Waktu kita berdoa, Dia berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ini jaminan yang firman Tuhan berikan kepada kita waktu kita datang berdoa kepada Tuhan, bahwa setiap orang yang meminta pasti akan diberi. Setiap orang yang mencari pasti akan menemukan, pasti akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, pintu dibukakan baginya. Itu jaminan daripada Tuhan waktu kita datang dalam doa kita, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi hal yang terpenting yang harus kita tahu di dalam berdoa adalah bukan tentang seberapa bagus kita menyusun kata-kata kita di hadapan Tuhan, tapi hal yang paling penting yang harus kita tahu di dalam doa adalah Tuhan menuntut sikap yang sungguh-sungguh, sikap yang tidak jemu-jemu, sikap yang tidak putus asa waktu kita berdoa ataupun waktu kita mendoakan sesuatu. Sikap yang sungguh-sungguh itu sangat dituntut di dalam doa. Nah, persoalan saya kepada kita pada hari ini, adakah ketika kita berdoa dengan kesungguhan? Adakah waktu kita berdoa dengan rasa yang tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, kita tidak putus asa di dalam doa? Adakah kita berdoa seperti seorang yang minta? Saya ingat kalau di Lahadatu sana, kalau di jalan namanya Bandar Perdana, di sana banyak orang yang minta-minta di siring jalan itu. Jadi mereka akan buat muka yang paling kesian supaya mereka dapat 1 ringgit daripada setiap kereta-kereta yang mereka minta itu. Jadi mereka akan ketuk cermin kereta itu, ketuk, mereka akan berdiri lama di situ sampai mereka diberi 1 ringgit. Atau berapapun yang orang mau beri kepada mereka. Adakah saudara-saudara, waktu kita datang minta di dalam doa kita sungguh-sungguh minta. Waktu kita belum diberi, kita belum pernah berhenti untuk meminta. Adakah kita berdoa seperti itu? Kalau saya di Lahadatu, harta yang paling berharga bagi saya itu bukan tentang dompet saya, bukan tentang baju saya, bukan tentang telepon saya, tapi harta yang berharga yang saya harus jaga baik-baik yaitu kunci, ya. Kunci rumah. Di dalam kunci rumah itu ada kunci gereja, di dalam kunci gereja itu, di dalam kunci itu ada juga kunci office, ada juga kunci bilik sekolah minggu. Ya, ada juga kunci van. Jadi semua kunci ada di dalam itu. Kalau kunci itu hilang,
maka hilanglah semua harta benda yang ada di gereja itu, termasuk yang ada di rumah itu. Jadi, oleh karena saya menganggap itu harta yang paling berharga bagi saya, jadi saya bawa kunci itu kemana-mana. Saya menyapu kah, saya buat pembersihan kah, jadi saya akan tetap bawa. Di mana tempat saya buat kerja, disitulah tempat kunci itu. Jadi kadang-kadang saya sampai lupa di mana saya letak kunci. Jadi saya akan macam orang gila, cari kunci ke sana ke sini, ke sana ke sini, dan saya tidak akan tenang selagi saya tidak temukan kunci itu. Saya tidak akan berhenti mencari selagi saya tidak menemukan kunci itu. Dan saya tidak akan makan tengah hari selagi saya belum dapat kunci itu. Saudara-saudara, adakah waktu kita berdoa dengan kesungguhan seperti seseorang yang mencari sesuatu yang berharga, yang ketika dia belum menemukan apa yang dia cari, dia belum pernah berhenti untuk mencari? Adakah waktu kita berdoa dengan kesungguhan seperti seseorang yang mencari sesuatu yang berharga, yang kita tidak akan stop selagi kita belum menemukan apa yang kita cari? Dalam arti kata lain, kita berdoa, kita tidak akan pernah berhenti berdoa selama doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Dan kalau saya pulang ke rumah Merotai untuk bercuti, saya selalu pergi jalan. Dan kadang-kadang pulang jam 11 malam, jam 12 malam, pintu rumah sudah ditutup, sudah dikunci semua. Mereka sudah tidur kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kalau saya ketuk pintu rumah, itu macam mau roboh pintu itu. Kalau mereka tidak dengar saya dari pintu depan, saya akan pusing, saya akan ketuk pintu dapur. Kalau mereka belum buka lagi pintu dapur, saya akan pergi ke tingkap bilik mama. Saya akan ketuk sampai mama buka pintu untuk saya. Dan saya akan berhenti ketuk kalau saya masuk di dalam rumah. Adakah waktu kita berdoa, waktu kita datang kepada Tuhan dalam doa kita berdoa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan seperti seseorang yang mengetuk pintu, yang ketika pintu belum dibukakan bagi dia, yang ketika dia belum masuk ke dalam rumah itu, dia belum pernah berhenti untuk mengetuk? Adakah kita berdoa sungguh-sungguh seperti itu? Nah, tadi saya katakan, di dalam hal berdoa yang paling penting untuk kita tahu adalah Tuhan menuntut sikap yang sungguh-sungguh di dalam kita berdoa. Tuhan menuntut sikap yang tidak jemu-jemu di dalam berdoa. Tuhan menuntut sikap yang tidak pernah putus asa di dalam berdoa. Itu yang terpenting, saudara-saudara. Dan adakah kita sungguh-sungguh berdoa? Lukas 18 ayat 1 sehingga ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Lukas 18 ayat 1 sehingga ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam arti kata lain, dengan tidak bosan-bosan, dengan tidak putus asa, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ayat yang kedua katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada juga seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku.
Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang hakim yang tak benar ini untuk menegaskan kepada orang-orang yang sedang mendengarkan dia ketika itu, supaya mereka berdoa dengan rasa yang tidak jemu-jemu, supaya mereka berdoa lebih sungguh-sungguh lagi, supaya mereka tidak putus asa di dalam doa mereka. Yesus berkata, di dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Hakim itu hakim yang jahat, hakim yang tidak berperi kemanusiaan, hakim yang tidak berbelas kasihan. Dan pada waktu itu ada juga seorang janda yang miskin yang selalu datang kepada hakim itu, minta supaya hakim itu membela haknya. Tetapi hakim itu seringkali mengabaikan janda itu. Hakim itu seringkali tidak memperdulikan janda itu. Tetapi janda ini tidak pernah putus asa. Janda ini tidak jemu-jemu. Janda ini tidak bosan-bosan. Walaupun dia tidak diperdulikan oleh hakim itu, namun dia terus saja datang, dan terus saja datang. Sehingga hakim itu berkata, biarlah, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang, jangan terus saja dia mengganggu. Dan Yesus berkata, lihatlah, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Tuhan mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka? Dia berkata, aku akan segera membenarkan mereka. Itu janji Tuhan. Waktu kita datang dalam doa kita dengan sikap yang sungguh-sungguh, dengan sikap yang tidak jemu-jemu, dengan sikap yang tidak kenal arti putus asa di dalam doa kita, firman Tuhan berkata, aku akan segera membenarkan mereka, dan aku tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka. Itu janji firman Tuhan kepada kita hari-hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin kamu berkata, pastor, saya sudah berdoa 3 tahun, saya sudah berdoa 5 tahun untuk kesehatan saya, untuk sakit penyakit saya, masih juga belum disembuhkan oleh Tuhan. Pastor, saya sudah berdoa bertahun-tahun supaya istri saya, supaya suami saya dipulihkan, supaya hidup saya dipulihkan. Saya sudah berdoa bertahun-tahun, tapi belum saja saya melihat pemulihan terjadi di dalam hidup suami saya, di dalam hidup istri saya, di dalam hidup saya secara pribadi. Saya mau katakan, terus berdoa, terus berdoa, terus doakan apa yang kamu sudah mulai. Mungkin ada yang berkata, pastor, saya sudah bertahun-tahun berdoa untuk masa depan saya, tapi belum juga ada kepastian tentang masa depan yang cerah. Hari ini saya mau berkata, mari tetap berdoa, mari sungguh-sungguh lagi dalam doa. Jangan putus asa, jangan jemu-jemu, karena firman Tuhan berkata, Dia akan segera menolong mereka. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Itu janji firman Tuhan kepada kita. Mungkin ada yang berkata, pastor, saya sudah penat untuk berdoa, saya mau stop untuk berdoa, saya rasa tidak ada guna lagi untuk saya berdoa. Hari ini saya mau berkata, mari jadilah pejuang-pejuang doa yang memiliki kesungguhan di dalam doa. Berdoalah dengan sikap yang tidak jemu-jemu, karena firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan membiarkan kita, orang-orang yang berseru siang dan malam. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia pasti membenarkan kita. Dia pasti menjawab doa-doa kita. Dan Dia pasti memberikan yang terbaik bagi orang yang meminta, bagi orang yang mencari, bagi orang yang mengetuk. Dia pasti memberikan yang terbaik.
Dan dia tidak akan mengulur-ulur waktu. Dia tidak akan lambat-lambat untuk menolong kita. Dia tidak akan lambat-lambat untuk menjawab doa kita. Tuhan pasti membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin hari ini doamu belum dijawab, tapi saya percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya. Dan dia akan membuat semuanya indah pada waktunya sendiri. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini kalau kamu belum melihat perubahan, kalau kamu belum melihat sesuatu terjadi, kalau kamu belum melihat doa kamu terjawab, hari ini saya mau mengajak kita supaya kita menjadi pahlawan-pahlawan doa yang tetap berjuang berdoa, yang tetap berjuang untuk mendoakan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang di sekeliling kita, berjuang untuk mendoakan masa depan kita. Berjuang untuk mendoakan pemulihan bagi negara kita. Saya percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Karena firman Tuhan berkata, Bapa yang baik itu akan memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang meminta, yang mencari, dan yang mengetuk, yang berdoa kepadanya. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ingat lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Mungkin kamu mau cepat doa kamu dijawab. Mungkin kamu mau secara laju kehidupan suami istri kamu, kehidupan kamu, masa depan kamu dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin ya sebagai manusia kita mau laju. Tetapi masa Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tunggu waktu Tuhan dan terus berdoa. Saya mau tutup dengan satu kesaksian, saudara-saudara. Ada seorang kawan sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun berkawin, hidup sebagai suami istri. Tahun yang pertama sampai tahun yang ketiga, waktu dia cerita dengan saya, dia kata, saya berdoa supaya kami dikaruniakan anak. Saya terus berdoa. Dia kata tahun yang ketiga saya sudah give up. Dia kata seperti itu. Tahun yang ketiga saya sudah give up. Dan saya berhenti berdoa waktu itu. Dia kata, tetapi pada tahun yang kelima di dalam perkawinan saya, dia kata, akhirnya istri saya sah mengandung. Dan hari ini mereka sudah memiliki seorang anak laki-laki. Saudara, 5 tahun itu bukan penantian yang singkat. Itu bukan masa yang singkat. Di dalam 5 tahun kita boleh mengambil 2 keputusan. Yang pertama, kita boleh stop berdoa, stop percaya, berhenti berharap. Dan yang kedua, kita boleh memilih untuk tetap berdoa, tetap percaya, dan tetap berharap kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita tetap berdoa, tetap berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya kita kena sabar, tunggu waktu Tuhan, dan tetap berdoa di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapa yang baik akan senantiasa memberikan yang terbaik. Yesus sudah membuktikan kebaikannya, bukan saja melalui hal pengabulan doa, tetapi dia sudah memberikan nyawanya. Yang terbaik dia sudah serahkan bagi kita semua. Nyawanya dia berikan, tubuhnya, darahnya tercurah di atas kayu salib. Dia berikan kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita, supaya setiap kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kalau nyawanya saja Dia serahkan bagi kita, apalagi untuk mengabulkan doa-doa kita. Dia pasti melakukan yang terbaik. Dan setiap kita yang berdoa, yang berharap kepada Dia, tidak akan pernah dikecewakannya. Jadi mari tetap semangat berdoa. Terus doakan.
apa yang sudah kamu doakan. Jangan berhenti berdoa, jangan putus asa. Karena Bapa yang baik akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita semua. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah menguatkan kami, bahwa ada masanya Tuhan dalam hidup kami, dalam kami berdoa. Ada masanya kami mulai lemah, ada masanya kami mulai putus asa, ada masanya kami berpikir bahwa kami harus berhenti untuk mendoakan sesuatu perkara. Tetapi Tuhan, pada hari ini, lewat daripada firman-Mu ini menguatkan kami, menyedarkan kami sekali lagi bahwa Bapa yang baik tidak akan pernah mengecewakan kami, bahwa Bapa yang baik itu pasti akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Ajar kami Tuhan, supaya kami tetap bersemangat. Pimpin kami Tuhan, supaya kami tetap kuat, supaya kami tetap sungguh-sungguh, supaya kami tetap konsisten di dalam doa kami. Dan kami percaya Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktumu. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah duduk mendengar kebenaran firman-Mu ini. Biar firman ini tetap tinggal di dalam hati kami dan menjadi kekuatan bagi kami semua untuk terus berjuang, terus bertekun di dalam doa kami. Kami mengucap syukur dan kami sambut kuasa kebenaran firman-Mu dengan hati yang bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas fokus kamu semua. Seterusnya kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Mari kita siapkan roti dan cawan kita masing-masing. Baiklah, sebelum kita masuk di dalam perjamuan suci kita, sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi atas kesempatan ini untuk kami memperingati pengorbanan-Mu, untuk memperingati tubuh dan darah-Mu yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah membebaskan kami dan memberi pengharapan kepada kami. Kau suci kuduskan kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami supaya kami layak untuk mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan ini. Kami mengucap syukur dan kami buka ruangan perjamuan suci ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 11 ayat 23 sehingga ayat yang ke-32 kita perhatikan bersama-sama. 1 Korintus 11 ayat 23 sehingga ayat yang ke-32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama memperingati tubuh Tuhan. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama memperingati darah Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Saya pimpin kita di dalam doa bagi menutup upacara perjamuan suci kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pengorbananmu, tubuh dan darahmu Tuhan, yang sudah Engkau serahkan untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan. Tidak dapat kami membalas kebaikan Tuhan. Kami berikan hidup kami untuk percaya sepenuhnya kepada Engkau. Kami percaya kebangkitan-Mu memberi kepastian, memberi jaminan, memberi pengharapan kepada setiap kami yang percaya bahwa kami akan mendapat tempat bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi atas darah-Mu. Biar ini menjadi peringatan di dalam hidup kami bahwa kami begitu berharga sehingga Tuhan mati bagi kami, dan Tuhan begitu mengasihi kami sehingga Tuhan berkorban nyawa untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Guna pakai hidup kami semua untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu sepanjang kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami, lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih atas fokus kamu.
ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.